Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Fajar Mediana, lalu ada Renaldi Tegar Wijaya, dan Muhammad Gifari Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai yang pertama, mengenai tentang counter asinkron, lalu yang kedua ada contoh perangkaian jam digital menggunakan counter asinkron, dan yang ketiga nanti akan ada analisis penjelasan alur kerja dari rangkaian jam digital menggunakan counter asinkron. Untuk materi yang pertama mengenai asinkron, counter asinkron akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Gifari Ramadan. Silahkan untuk Gifari. Siap. Di sini ada pengertian counter. Rangkaian counter adalah rangkaian digital yang berfungsi untuk menghitung pulsa listrik. Rangkaian dasar dari counter adalah FFT dan FFJK. Macam-macam counter ditinjau dari karakteristiknya. Yang pertama ada sinkron dan asinkron, kemudian ada self-stopping, kemudian ada modulo counter, up counter dan down counter, yang terakhir ada ring counter. Di sini ada counter asinkron, yaitu pencacah yang disebut juga ripple through counter atau serial counter karena masing-masing flip-flop yang digunakan akan berguling atau berubah kondisi dari 0 ke 1 atau sebaliknya. Secara berurutan atau langkah demi langkah, hal ini disebabkan karena hanya flip-flop yang paling ujung saja yang dikendalikan oleh sinyal clock. Sedangkan sinyal untuk flip-flop yang lainnya diambil dari masing-masing flip-flop sebelumnya. Dari rangkaian asinkron counter terbagi 3, yaitu counter up asinkron, counter up down asinkron, counter up and down asinkron. Di sini ada up counter adalah rangkaian flip-flop yang dihubungkan secara seri. Pulsa dari clock menjadi input untuk flip-flop yang pertama dan akan menyebabkan perubahan pada kondisi output dan rangkaian up counter berfungsi untuk menghitung maju. Contoh up counter di sini ada jam digital. Proses hitung naik atau counter up akan terjadi apabila jalur input up atau down diberikan logika high. Kemudian ada down counter, yaitu rangkaian yang berfungsi menghitung turun. Counter jenis ini dapat ditemui pada lampu-lampu lalu lintas di mana bilangan akan menghitung mundur sampai angka 0. Proses hitung mundur atau counter down apabila jalur input up and down tersebut diberikan input low. Kemudian yang terakhir ada counter up and down asinkron yang merupakan rangkaian digital gabungan dari up counter dan down counter. Rangkaian ini dapat menghitung bergantian antara up and down karena adanya input eksternal sebagai kontrol yang menentukan saat menghitung up atau down. Pada rangkaian up atau down counter asinkron, output dari flip-flop sebelumnya menjadi input clock dari flip-flop berikutnya. Sekian dari saya. Berikut tadi merupakan pemaparan mengenai asinkron. Untuk materi yang kedua akan ada contoh atau cara merangkai jam digital menggunakan asinkron dengan JK flip-flop yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama kita menggunakan software Proteus untuk merangkai rangkaian jam digital tersebut. Langkah pertamanya, jika saya sendiri menyiapkan dulu komponen-komponen yang akan digunakan untuk merangkai jam digital tersebut. Yang pertama ada 7 segmen.
Lalu ada JK flip-flopnya. Selanjutnya yang ketiga ada gerbang N. Lalu ada clock. Yang kelima ada logic state. Lalu yang terakhir kita menggunakan gerbang NAND. Dalam rangkaian pertama-tama kita membuat dulu rangkaian JK flip-flopnya. Pada rangkaian pertama kita membutuhkan 4 JK flip-flop. Dan 1 gerbang NAND. Dan juga clock. Lalu kita membutuhkan power. Yang pertama saya akan merangkai dulu rangkaian ke satunya. Power. Ini merupakan rangkaian yang pertama, jika foto pertama, lalu kita buat rangkaian yang kedua. Rangkaian keduanya kita membutuhkan 3 flip-flop. Lalu 1 gerbang NAND. Juga power.
Ini merupakan rangkaian ke-1 dan kedua yang sudah dihubungkan. Untuk rangkaian selanjutnya, rangkaian ketiga dan keempat, dikarenakan rangkaiannya sama ya, tidak banyak berbeda untuk mengefisiensikan waktu, maka saya copy yang pertama, lalu di paste. Perbedaannya di sini, code-nya kita ganti, kita hapus, dan masukkan ini diambil dari gerbang ini. Yang ketiga juga sebenarnya berbeda, tapi karena sedikitnya ada yang sama, jadi kita copy juga. Sini ada beberapa komponen yang dihilangkan. Untuk gerbang NAND-nya sebenarnya masih dipakai, cuma rangkaiannya berbeda, jadi kita hapus dan diganti. Di rangkaian ke-5 dan ke-6 ini ada tambahan komponen lain, yaitu satu gerbang N. Merupakan rangkaian ke-5 dan ke-6 sudah selesai. Selanjutnya kita membutuhkan yang terakhir 7 segment sebagai display-nya juga. Karena ini merupakan rangkaian jam digital, di mana dalam jam digital terdapat satuan jam, menit, dan juga detik. Maka kita membutuhkan 6
7 segmen. Yang langsung kita hubungkan. Lalu di sini juga kita membutuhkan ground. Karena itu ya kecil ya, jadi groundnya kita simpan di bawah aja. Karena space di atas sedikit. Kita juga butuh ground lagi. Karena sama space di atasnya kecil sedikit, jadi kita pasang di bawah.
Untuk clock rangkaian kelima diambil dari output gerbang NAND dari rangkaian keempat. Ya, jadi ini rangkaian dari jam digitalnya sudah selesai. Sekarang kita tinggal melakukan pengujian dengan cara lakukan simulasi dengan play di Proteus-nya. Ini yang pertama detiknya sudah berjalan. Untuk simulasi atau pembuktiannya sendiri kita lakukan sampai menitnya muncul. Untuk simulasinya sudah benar rangkaiannya dan jam digitalnya pun sudah bisa berfungsi. Berikut tadi merupakan pemaparan dari materi kedua yang disampaikan oleh kelompok kami, yaitu contoh pembuatan rangkaian jam digital dengan JK flip-flop. Untuk selanjutnya, materi yang ketiga akan ada penjelasan dan juga analisis mengenai alur kerja atau cara kerja dari rangkaian jam digital yang sudah dibuat tadi. Untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Renaldi. Kepada Renaldi, dipersilahkan untuk penyampaian materinya. Di kesempatan ini, saya akan menganalisis dari alur kerja rangkaian counter asinkron ini yang dibuat untuk pembuatan jam digital. Terdapat beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu jumlah JK flip-flop akan sebanding dengan jumlah desimal yang akan digunakan yang kemudian akan dicacah. Pada pembuatan jam digital ini terdapat 6 buah segmen BCD. Dengan setiap segmen BCD itu mempunyai masing-masing rangkaian counter asinkronnya sendiri. Kemudian, pada rangkaian pertama bisa dilihat terdapat 4 buah JK flip-flop. Dikarenakan bilangan yang akan dihitung atau dicacah itu bilangan desimal dari 0 sampai 9. Jika bilangan desimal 9 itu diubah ke bilangan biner, maka akan mendapatkan hasilnya yaitu 1, 0, 0, 1. Yang artinya terdapat 4 digit. Maka dari itu dibuatlah 4 buah JK flip-flop. Kemudian pada rangkaian yang kedua, terdapat 3 buah JK flip-flop. Dikarenakan bilangan yang akan dihitung atau dicacah itu dari bilangan desimal 0 sampai dengan 5. Jika bilangan desimal 5 itu diubah ke bilangan biner, maka hasilnya itu 1, 0, 1. Yang artinya terdapat 3 buah digit. Maka dari itu
Maka dari itu dibuatlah 3 buah JK flip-flop. Untuk rangkaian ketiga, kemudian rangkaian keempat, dan kelima, itu sama halnya dengan rangkaian ke-1 dan kedua. Sedangkan untuk rangkaian yang ke-6 atau yang terakhir, itu hanya terdapat 2 buah JK flip-flop saja, dikarenakan pada rangkaian yang terakhir ini, bilangan desimal yang akan dihitung itu dimulai dari angka 0 sampai angka 2. Poin selanjutnya yaitu akan membahas cara kerja dari rangkaian yang terdapat pada pembuatan jam digital ini. Untuk sebagai contoh, kita mengambil rangkaian yang pertama. Bisa dilihat pada rangkaian pertama ini ada yang namanya komponen power. Komponen power ini berfungsi sebagai sumber untuk masukkan C dan K di setiap JK flip-flop. Ada juga yang namanya komponen clock. Komponen clock ini sebagai sumber untuk input clock di JK yang pertama. Kemudian untuk mengatur atau mengontrol bisa juga berlogik 1 atau berlogik 0. Dan juga sebagai pengatur kecepatan perhitungan untuk pencecahan. Pada umumnya di jam digital itu frekuensinya diatur sebesar 3 Hz. Kemudian keluaran key di setiap JK flip-flop ini disambungkan dengan inputan clock. Jadi inputan clock selanjutnya itu berasal dari keluaran key sebelumnya. Setiap inputan R disambungkan antar JK flip-flop yang lainnya. Kemudian ada juga yang namanya komponen gerbang NAND. Komponen gerbang NAND ini berfungsi sebagai pembatas perhitungan atau pencecahan. Bisa dilihat pada rangkaian pertama ini terdapat 4 buah JK flip-flop. Karena pada rangkaian pertama ini menghitung dari angka 0 sampai angka 9, maka tidak ada 10, 11, 12, maka itu dibatasi oleh gerbang NAND ini. Bisa dijelaskan jika desimal 9 itu bernilai 1, 0, 0, 1, maka inputan pertama dari gerbang NAND ini masuk ke JK yang kedua. Input kedua masuk ke keluaran key JK keempat. Yang artinya ini adalah bernilai 0, ini adalah bernilai 1. 0 tambah 1 hasilnya itu adalah 1. Pada JK flip-flop itu ketika 0 ditambah 1 hasilnya 1, yang artinya adalah mereset. 1 ini masuk ke inputan R. R ini akan berfungsi jika masukan inputannya itu bernilai 1. Jadi jika sumbernya itu bernilai 0, maka R ini tidak akan berfungsi. Jadi ketika angka 9 di sini tampil angka di 9 dan dibatasi oleh gerbang NAND hanya sampai desimal 9, maka langsung akan melakukan reset kembali ke angka 0. Setelah rangkaian pertama ini berjalan, maka untuk rangkaian kedua ini berjalan, dihubungkan inputan clocknya ini dihubungkan ke tadi keluaran dari gerbang NAND. Setelah angka 9 masuk sini, kemudian reset ke 0, masuk ke hasil resetnya itu ke inputan clock yang berada di rangkaian kedua di JK pertama. Maka rangkaian JK kedua ini berjalan yang menghitung dari angka desimal 0 sampai 5. Jadi setelah angka 5 akan langsung reset ke angka 0 dengan cara
inputan R ini jika kedua dan jika ketiga dihubungkan. Untuk inputan pertama di gerbang NAND ini untuk sebagai pematas dihubungkan ke jika yang kedua. Inputan keduanya dihubungkan ke jika ketiga keluaran key-nya. Maka ketika desimal 5 itu bernilai binernya itu adalah 1, 0, 1. 0 masuk, 1 masuk, maka 0 tambah 1 hasilnya 1. Kemudian 1 masuk ke inputan R yang berada di JK ketiga ini. Maka akan melakukan reset ketika setelah desimal angka 5. Kemudian menghubungkan setiap keluaran key-nya itu dihubungkan ke BCD masing-masing. Ini rangkaian pertama dihubungkan ke JK yang pertama, ke BCD yang pertama, kemudian untuk rangkaian kedua ini dihubungkan ke BCD yang kedua. Untuk rangkaian ketiga itu bekerja setelah rangkaian 2 selesai. Nah, keluaran dari gerbang NAND ini hasilnya 1 masuk ke inputan R, kemudian mereset. Hasil resetannya itu masuk juga ke inputan clock di JK pertama di rangkaian ketiga dengan bernilai 1 awalnya. Maka rangkaian ketiga ini akan berjalan melakukan perhitungan dari angka 0 sampai dengan 9, sama halnya dengan rangkaian pertama. Setelah rangkaian ketiga ini selesai berjalan, sama halnya seperti tadi, untuk keluaran dari gerbang NAND ini sebagai pembatas ini masuk ke inputan clock yang berada di jika pertama di rangkaian yang ketiga. Rangkaian ketiga ini sama juga halnya dengan rangkaian kedua, yaitu melakukan perhitungan dari angka desimal 0 sampai 5 dan kemudian mereset lagi ke angka 0. Menghubungkan kembali dari setiap keluaran key-nya ke BCD-nya masing-masing. Menghubungkan, ini juga dihubungkan. Nah, bisa dilihat kenapa pada rangkaian JK flip-flop yang berjumlah 3 itu pinnya itu ada yang menggunakan ground. Nah, seperti ini. Dikarenakan keluaran key-nya itu hanya ada 3 dari 3 jumlah JK. Maka dari itu, satu, tidak ada inputan masukan dari JK-nya, maka diganti dengan komponen ground. Yang terakhir, ada rangkaian kelima dan keenam. Rangkaian kelima ini sama halnya dengan rangkaian keempat. Yang rangkaian kelima ini seperti tadi akan bekerja setelah rangkaian keempat ini telah selesai. Setelah menghitung dari 0 sampai 5, kemudian dibatasi oleh gerbang NAND, hanya sampai desimal 5, kemudian langsung reset. Kemudian batasannya ini 0 tambah 1 adalah 1 masuk ke inputan R, maka akan melakukan reset, kemudian masuk ke inputan clock pertama di jika pertama di rangkaian flip-flop yang kelima. Nah, bedanya itu untuk output dari gerbang NAND ini langsung terhubung ke input clock rangkaian selanjutnya. Sedangkan yang tadi itu dihubungkan terlebih dahulu ke inputan R. Nah, itulah bedanya. Dan setelah rangkaian 5 ini berjalan, lanjut ke rangkaian ke-6. Rangkaian 6 ini hanya berjumlah 2 buah jika flip-flop saja. Kan desimal yang dipakai itu hanya sampai angka 2, dari 0 sampai 2. Inputan R-nya dihubungkan untuk berfungsi sebagai mereset setelah angka 2
gerbang NAND ini inputan pertamanya dihubungkan dengan keluaran key dan input kedua dihubungkan dengan keluaran key yang berada di JK kedua di rangkaian kelima. Kenapa inputan kedua ini dihubungkan ke rangkaian sebelumnya? Dikarenakan syarat untuk membatasinya, pembatas itu adalah ketika 0 ditambah 1 hasilnya 1. Dikarenakan ini adalah hanya 2 JK yang keadaannya 1 0, maka ini adalah 0 masuk 0 sini dan satunya itu mengambil dari rangkaian sebelumnya. Kemudian hasil dari output gerbang NAND ini masuk ke input pertama di gerbang N. Input keduanya dihubungkan dengan clock yang menghubungkan rangkaian ke-6 dengan ke-5. Dan keluaran gerbang N ini dihubungkan dengan inputan R yang berada di rangkaian ke-5. Nah, bedanya pada rangkaian ke-5 ke-6 ini itu melakukan 3 kondisi. Kondisi pertama itu mulainya dari ini adalah format jam, Ini adalah puluhan, ini adalah satuan. ketika 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 langsung ini berubah menjadi 1, 10, 12, 13, kemudian seterusnya sampai 19 berubah lagi menjadi ini menjadi 2. Kemudian setelah 2 itu 21, 22, 23. Nah, setelah satuan ini mencapai angka 3 di kondisi ketiga itu tidak berlanjut sampai menghitung angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 karena dibatasi oleh gerbang NAND kedua ini dan ditambahkan oleh gerbang N. Jadi setelah satuan ini sampai angka 3 maka langsung masuk ke sini ke gerbang NAND maksudnya ke gerbang N yang akan mereset langsung ke angka 0. Ini 0, ini juga 0. Begitu penjelasan dari cara kerja pada pembuatan jam digital ini dengan menggunakan rangkaian asinkron. Atau bisa juga disebut dengan bekerja secara bergantian. Berikut tadi merupakan pemaparan materi ketiga, yaitu merupakan penjelasan mengenai analisis atau cara kerja dari rangkaian jam digital. Mungkin sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan dari perihal penyampaian ataupun rangkaiannya bisa dikoreksi lebih lanjut dan disampaikan kepada kami secara langsung. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.